فعل فعل فعلوا فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتم فعلتم فعلت فعلتم فعلتنا فعلت فعلنا نصر نصر نصروا نصرت نصرت نصرنا نصرت نصرتم نصرتم نصرت نصرتم نصرتنا نصرت نصرنا مد 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 مدت مدت مدتنا مدت مدتم مدتم مدت مدتم مدتنا مددت مددنا عض عض عدوا عضت عضت عضتنا عضت عضتم عضتم عضت عضتم عضتنا عضت عضتنا صنا صنا صنوا صنت صنت سنا سنت سنتم سنتم sunti suntuma suntuna suntu sunna ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata mi'ana bi'ata bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tuna bi'tu bi'ana khafa khafa khafu خافت خافت خفنا خفت خفتما خفتم خفت خفتمنا خفتنا خفتو خفنا طال طال طالوا طالت طالت طلنا طلت طلتما طلتم tulti tultuma tultuna tultu tulna ghaza ghaza ghazaw ghazat ghazata ghazawna ghazawta ghazawtuma ghazawtum ghazawti ghazawtuma ghazawtuna ghazawtu ghazawna Rama Ramaya Rama Ramat Ramata Ramaina Ramaita Ramaituma Ramaitum Ramaiti Ramaituma Ramaituna Ramaitu Ramaina Radhiya Radhiya Radu Radiyat radiyata radina Radita radituma raditum Raditi radituma radituna Raditu radina Sarua sarua saru Sarua saruata saruna Saruta sarutuma sarutum Saruti sarutuma sarutuna Sarutu saruna Fu'ila fu'ila fu'ilu Fu'ila fu'ila ta fu'ilna Fu'ilta fu'iltuma fu'iltum Fu'ilti fu'iltuma fu'iltuna Fu'iltu fu'ilna Mudda mudda muddu Mudat mudata muditna Mudita mudituma muditum Muditi mudituma mudituna Muditu mudituna Sina sina sinu Sinat sinata sinna Sinta sintuma sintum Sinti sintuma sintuna Sintu sinna Bi'a bi'a bi'u
bi'as bi'ata bi'ana bi'ata bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tuna bi'tu bi'ana huziya huziya huzu huziyat huziyata huzina huzita huzituma huzitum huziti huzituma huzituna huzitu huzina bihi bihima bihim biha bihima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikuna bina iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahuna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iyayayana huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu dzadzani ulai tatani ulai fa'ilun fa'ilani fa'iluna wa fu'alun wa fu'alun wa falatun failatun failatani failatun wa fawailun huwa huma hum hiya huma hunna hunna anta antuma antum 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 ante antuma antuna antunna ana nahnu 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 ana nahnu 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 Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu thalithatu wa situn. Ya. Adapun cabang keimanan yang ke-63 halaman 30. Iyadatul maridi ialah menjenguk orang sakit. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ada apabila menjenguk ar-rajulu siapa seseorang al-maridah pada orang sakit, khodoh maka masuk dia fir rahmatih di dalam rahmat Allah. Apabila seseorang baik itu kerabat ataupun saudara sesama muslim sakit, hendaklah kita itu menjenguk. Ada tetangganya sakit dijenguk,
maka kita masuk di dalam rahmat Allah, di dalam kasih sayang Allah. Kalau kita berhasil melakukan ini, maka hendaklah berbahagia karena sudah melaksanakan aktivitas yang telah dimotivasi oleh Rasulullah. Bahagia karena telah melakukan sunnah Rasulullah. Jadi orang yang bahagia karena melakukan kebaikan itu tanda-tanda keimanan, dan orang yang menyesal karena melakukan keburukan itu juga tanda-tanda keimanan. Man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayi'atu fahuwa mu'min. Ya. Orang yang bahagia karena melakukan kebaikan dan menyesal karena melakukan keburukan itu tanda keimanan. Ya Allah, kenapa saya tadi berdusta menyesal? Itu iman berarti. Kalau berdusta, berbohong, mencuri, menipu, mengelabuhi temannya, tapi tidak ada rasa penyesalan sama sekali, imannya kurang. Imannya harus dipupuk, imannya harus ditingkatkan kembali. Tidak semua bahagia itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia ada dua, adia farah mardiyah, bahagia yang diridhoi oleh Allah, ada farah maudub, ada bahagia yang dimurkai oleh Allah. Dulu ada seseorang namanya Qarun umatnya Nabi Musa. Ya. Dia bahagia karena banyak hartanya. Dia bahagia karena merasa kaya. Dia bahagia karena berhasil menumpuk harta dunia. Allah berfirman, orang-orang berilmu berkata, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan bahagia karena harta, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang membanggakan harta. Kalau karena rahmat Allah, ya, seperti kita menjenguk orang sakit, telah melakukan kesunahan ini, maka kita harus bahagia karena kesunahan itu adalah rahmat. Fa idza qa'ada, apabila dia duduk, indahu, di dekat orang sakit, qarrat, maka tetap apa rahmat fihi, padanya. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, duduk di sampingnya, dipegang tangannya, kalau mahramnya, kalau temannya perempuan sakit, datang ke orang sakit dipegang tangannya, itu tidak boleh. Ya. Kalau sama-sama laki-laki temannya sakit, datang ke rumahnya atau datang ke rumah sakit di mana dia semisal teman kita sakit, kita datang ke tempat itu, dipegang tangannya, dilihat panas apa tidak, maka rahmat akan menetap dalam diri kita. Jadi kalau ada temannya sakit, nanti ketika pulangan ada yang belum sembuh, kita datangi rumahnya, hibur dia. Cara menghibur bagaimana? Sakit apa? Oh,
panas, demam berdarah, misal. Oh, di rumah itu ada yang sakit demam berdarah, sembuh kok, tenang saja. Dihibur ya. Jangan sebaliknya datang ke rumah sakit, temannya sakit, kamu sakit apa? Teman saya sakit demam berdarah. Wah, bahaya itu. Di rumah saya sakit seperti itu mati semua. Kamu harus siap-siap. Kamu sudah beri kain kafan. Ya, tambah sakit, dihibur. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ada, apabila datang menjenguk al-muslimu, seorang muslim, akhahu, saudaranya, baik saudara kandung, saudara seiman, bahkan hanya saudara seagama, wazarahu, dan berziarah kepadanya, qala, berfirman Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, tibtah, indah kamu, bahagia kamu, watabah, dan indah, harum, mamsakah, apa perjalananmu, watabawwa'tah, dan kamu telah mengambil hak, manzilan, tempat, fil jannah, di dalam surga. Tibtah wa tabah mamsyakah wa tabawwa'tah manzilan fil jannah. Barang siapa berziarah, silaturahim ke rumah temannya, ya, dengan niatan ingin menyambung silaturahim, maka sama halnya dia telah mendepe, memboking tempat di surga. Jadi kalau pengen banyak tempatnya di surga, sering-sering berkunjung ke rumah teman-temannya. Nanti ketika pulangan sesekali ke rumah teman-temannya, berziarah, ya, mengunjungi silaturahim, baik yang sakit maupun yang sehat. Jangan nunggu sakit silaturahim ke rumah temannya, atau nunggu mati ketika temannya sudah wafat baru ikut takziah. Gak boleh. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini cara menjenguk orang sakit sesuai sunnah Rasulullah. Tamamu iyadatil marid, adapun sempurnanya menjenguk orang sakit, ayyado'ah, hendaklah menaruh, ahadukum, siapa salah satu di antara kalian, yadahu, tangannya, ala jabhatihi, atas dahi orang sakit. Jadi kalau menjenguk orang sakit, temannya nyampe, assalamualaikum, waalaikumsalam, lah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah membaik. Coba saya lihat panas apa tidak, disentuh dahinya, dipegang tangannya, dipijet kakinya, ya. Sehingga orang yang dijenguk itu merasa bahagia. Au ala yadihi, atau memegang tangannya, tangannya dipegang, dipijet, bukan diremes-remes. Kamu kapan sembuhnya diremes-remes?
bikin susah orang saja. Iya. Itu tanda-tanda hatinya perlu dikoreksi. Maka dalam hidup itu harus ada riyadhah. Ya. Ada makanan untuk nutrisi badan, ada makanan untuk nutrisi hati. Kalau kalian memperbanyak makanan untuk mengenyangkan perut, juga harus memperbanyak sholawat dan zikir untuk mengenyangkan hati. Kalau perut lapar, maka yang diserang adalah makanan. Tapi kalau hati lapar, hati gersang, maka yang diserang adalah hati orang lain. Mulutnya kotor akan menyerang hati orang lain. Hatinya kotor akan menyakiti hati orang lain. Hatinya kotor maka akan berkata-kata apa-apa yang menyakiti orang lain. Sungguh laparnya hati lebih berbahaya daripada laparnya jasmani atau perut. Maka seseorang itu butuh riyadhah, butuh zikir. Wa yas'alu dan bertanya, kaifah bagaimana? Huwah dia, gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah membaik. Alhamdulillah. Wa tamamu tahiyatikum, adapun paling sempurna penghormatanmu al-musafahatu ialah berjabat tangan. Ketika sudah bisa mempraktekkan ini secara zahir, bertemu temannya bisa salaman, bertemu temannya bisa nyapa, bertemu temannya bisa tersenyum secara zahir, dan yang kedua yang paling penting adalah bermusafahah secara batin. Siang salaman dengan tangan, malam-malam salaman dengan doa. Siang saling membahagiakan dengan tangan, malam saling membahagiakan dengan cara saling mendoakan. Tidak sempurna seseorang yang salaman dengan tangan, malam-malamnya saling membicarakan, saling gibah, saling menjatuhkan. Keimanan terendah bagi seseorang satu minimal, saling menghormat, bukan saling menjatuhkan. Ada temannya sukses, ada temannya bahagia, dijatuhkan. Apa kesalahannya? Enggak boleh. Keimanan seseorang itu dilihat bagaimana dia saling menghormati, bukan saling mengharap kapan mati. Wa syu'batur rabi'atu wasitun, adapun cabang yang ke-64, as-salatu ialah mensolati alal mayyitil muslimi, atas orang mati al muslimih yang muslim. Kalau gafir enggak usah disolati, biar solat sendiri sudah. Jadi kalau ada orang mati muslim disolati. Makanya harus rajin solat sebelum disolati. Harus rajin-rajin ke masjid. Nanti orang yang sering ke masjid akan mendapatkan naungan di mana naungan itu tidak diberikan oleh orang lain. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan rahmat Allah nanti di hari kiamat. Yang di antaranya warajulun qalbuhu ma'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya bergantung kepada sesekali datang ke masjid, iktikaf di masjid, sholat di masjid, karena masjid ini adalah rumah Allah.
Jadi kalau ke masjid ingat Allah. Bukan ke masjid ingat bantal mau tidur. Ya. Sering-sering ke masjid. Kalau di pesantren mudah. Nah, tapi yang sulit nanti ke masjid ketika sudah ada di rumah. Kecuali yang perempuan lebih utama sholatnya di rumah, ya, sholat Id. Kecuali banyak rombongannya, beda tempatnya. Kalau perempuan yang solehah, jalannya nunduk, tidak loncat-loncat, gak apa-apa sholat di masjid. Tapi kalau dikhawatirkan sholat di masjid loncat-loncat, lebih utama sholat di rumah. Qala bersabdah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jihadu adapun berjuang, wajibun ialah wajib alaikum atas kalian, ma'akulli amirin bersama pemimpin, baron yang baik ialah yang baik, kanah dia au fajiron atau tidak baik, wa in huwa meskipun adapun dia amilah ialah melakukan al-kabairah dosa-dosa besar. Mengikuti perintah pemimpin yang benar itu wajib, meskipun pemimpinnya punya jejak historis yang tidak baik. Ya. Meskipun pemimpinnya punya sejarah yang tidak baik, tapi kalau diminta untuk berjuang kepada kebaikan, diperintahkan untuk melakukan kebaikan, maka wajib dilakukan. Punya ketua kelas nuakalnya minta ampun semisal, tapi ketua kelasnya punya kebijakan yang baik, ketua kelasnya punya rencana manajemen yang baik, harus diikuti. Ya. Planningnya, rencananya harus dilakukan. Harus patuh kepada ketua kelas, harus patuh kepada pemimpin. Baik ketua kelasnya atau pemimpinnya itu punya jejak langkah, punya jejak historis pelanggaran yang banyak, tetap harus diikuti. Ya. Pemimpin tetaplah pemimpin, anak buah tetap anak buah. Jadi kun amiron au ma'muron, pilihannya ada dua, jadi pemimpin atau anak buah. Jangan ada di tengah-tengah, jadi pemimpin gak mau dipimpin juga gak mau. Ini ruwet ini, ya. Wassalatu adapun salat, wajibatun ialah wajib alaikum atas kalian, khalfah kulli muslimin di belakang orang muslim, di belakang setiap orang muslim, baron ialah baik karena ada siapa muslim, au fajiron atau tidak baik. Wa in huwa meskipun dia amilah ialah melakukan al-kabairah dosa-dosa besar. Salat bermakmum wajib mengikuti, ya, meskipun imamnya punya sejarah tidak baik. Tapi ada hadis yang memerintahkan kita untuk memilih seorang imam. Yang pertama, yang paling fakih, pintar fikih, bisa baca kitab Fathul Mu'in semisal, seperti Ustadz Ainun.
Ustaz Syarif dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pokok yang paling bersih, penampilannya paling bersih, enggak rembes, karena jadi imam. Kalau rembes semua, yang paling tua, yang paling sepuh. Kalau sepuh semua, terserah pilih yang mana. Yang pertama, aqra'uhum li kitabillah, yang paling pintar agamanya, fikihnya, bacaan Al-Qur'annya paling baik. Ya. Makanya ada urutannya menjadi imam. Wassalatu, adapun salat, wajibatun, ialah wajib, alaikum, atas kalian, wa alla kulli muslimin, dan atas setiap orang muslim, yamutu, yang dia mati, baron, ialah dalam keadaan baik, karena ada siapa muslim, au fajiron, atau tidak baik, wa in huwa, meskipun dia amilah, ialah melakukan al-kabairah, dosa-dosa besar. Mensolati jenazah itu wajib selama yang disolati itu muslim. Kalau orang kafir tidak boleh. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar ada orang mati. Rasulullah mau sholat, Allah ditarik. Ada sebuah riwayat ditarik oleh Sayyidina Umar. Wahai Rasulullah, apakah kamu akan mensolati orang yang mati kafir ini? Jangan Rasulullah, dia mati dalam keadaan fasik, dalam keadaan kafir. Kemudian datang ayat, turun ayat yang mensetujui pendapat Sayyidina Umar bahwa Rasulullah dilarang untuk mensolati orang kafir. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah kamu solat kepada orang yang mati selama-lamanya. Maksudnya mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh. Kalau muslim boleh. Bahkan wajib apabila tidak ada yang mensolati sama sekali. Meskipun musuhnya. Karena setiap orang pasti mempunyai musuh. Jangankan manusia biasa, para nabi punya musuh. Nabi Musa musuhnya siapa? Fir'aun. Nabi Muhammad musuhnya siapa? Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Kami jadikan setiap para nabi itu musuh. Tapi musuhnya semuanya rata-rata orang kafir. Kalau orang-orang muslim tidak boleh bermusuh, tidak boleh bermusuhan. Nabi Muhammad musuhnya Abu Jahal muslim atau kafir? Kafir. Meskipun pamannya, tapi kafir, dianggap musuh. Fir'aun kafir atau muslim? Dijadikan musuh. Jadi musuhnya orang muslim bukan sesama muslim, tapi musuhnya orang muslim adalah orang-orang a'izzati alal kafirin ruhama'u bainahum. Keras kepala dengan orang kafir, tapi berkasih sayang, berlemah lembut dengan sesama muslim. Jangan dibalik, kalau sesama muslim bermusuhan, berpaling muka, tidak senang, tapi kepada orang-orang kafir senyum dan lain sebagainya. Maksudnya fal jihadu, maka adapun jihad, wa salatul jamaati, dan salat jamaah, wa salatul janazati, dan salat jenazah, min furudil kifayati, ialah termasuk fardu kifayah.
Imam Nawawi, ya, seorang imam, orang yang alim, berpendapat bahwa sholat jamaah itu adalah fardu kifayah. Kalau dalam satu daerah, dalam satu desa tidak ada yang berjamaah sama sekali, maka desanya ini tidak berkah. Maka desanya ini akan dilanda kemiskinan. Maka desanya ini akan dilanda dengan permusuh. Setiap individu keluarganya maka tidak akan tentram. Kalau dalam satu desanya tidak ada yang rajin berjamaah. Tapi kalau semuanya rajin berjamaah, insya Allah tentram, adem, ayem, rukun, guyub dan lain sebagainya. Indah. Salat berjamaah bukan karena dekat atau jauh. Salat berjamaah bukan karena sehat atau sakit, tapi salat berjamaah itu karena perjuangan, tekad untuk melangkah salat berjamaah. Tapi kalau ketiduran bangun-bangunnya sudah selesai salat berjamaah, ya gak apa-apa. Harus salat berjamaah di rumahnya, dengan istrinya, dengan embaknya, dengan adiknya, ya. Dengan istrinya kalau punya istri. Salat jenazah, ya, juga fardu kifayah. Jihad juga fardu kifayah. Tidak semua orang harus berjihad. Semisal siapa di sini? Faren semisal. Faren mau ke Palestina berjihad. Bawa senjata gak bisa. Pegang tembak terbalik. Bisa bunuh diri. Fardu kifayah. Tidak semua harus datang ke Palestina. Fardu kifayah. Ada sebagian golongan yang mencari agama, ada segolongan yang lain menjadi tentara. Tidak semua harus jadi tentara. Kalau jadi tentara semua, nanti jangankan orang-orang kafir yang ditembak, temannya juga ditembak nanti. Karena orang kafirnya tidak ada sudah. Ya. Harus ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi. Ya. Kalau tidak mau jadi polisi, nanti yang jadi polisi orang-orang jahat. Ya. Juga ada yang menjadi kiai. Kalau gak ada yang mau jadi kiai, nanti ketika waktunya doa pakai radio, pakai YouTube. Waktunya doa, nyetel doa perjalanan di setel YouTube-nya. Ya. Harus mengisi kekosongan. Ada yang menjadi arsitek. Kalau semuanya yang jadi arsitek orang-orang kafir, maka nanti bangunannya menjadi salib semua nanti. Tapi karena arsiteknya ada yang muslim, maka mempunyai bangunan seperti masjid kemarin Syekh Zaid itu ya. Karena arsiteknya muslim. Wa yusannuh dan disunnahkan ayyakuna apa harus ada adadul musallin apa jumlah orang yang sholat alal mayyiti atas orang mati mi'atun ialah 100 liqaulihi karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adapun barang siapa shalla yang mensolati alaihi atasnya mi'atun siapa 100 minal muslimin dari orang-orang muslim ghufirat maka diampuni lahu untuknya dzunubuhu apa dosa-dosanya. Makanya nanti kalau saya sudah mati ya gak apa-apa, setiap orang pasti saya minta kalian semua mensolati saya. Kalau kalian dulu yang mati, insya Allah saya akan solati.
Ya. Kalau mendengar orang mati, solatkan dengan harapan nanti kalau kita mati banyak yang mensolati. Barang siapa yang mati kemudian yang mensolati itu nyampe 100, maka dosanya diampuni. Dulu Gus Dur ketika wafat yang mensolati hampir seluruh dunia. Itu tanda bahwa dosanya diampuni. Bahkan di pondok saya jumlahnya kurang lebih 5.000 itu juga ikut mensolati kewafatan Gus Dur. Jadi kalian kalau pengen banyak disolati oleh orang muslim nanti ketika wafat, maka ketika mendengar orang wafat hendaklah ikut mensolati. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Jangan acuh tak acuh, sok gak ta. Ada tetangganya mati tidak ikut mensolati, ada saudaranya mati tidak ikut mensolati, mendengar kabar orang mati tidak ikut mensolati. Nanti kalian kalau mati tidak ada yang mensolat. Naudzubillah. Orang yang menanam padi akan tumbuh padi. Orang yang menanam buah durian akan memanen durian. Apa yang kamu tanam, itulah yang kita panen. Qala berkata Al-Azizi, siapa Imam Azizi? Naklan mengutip An-Munawi dari Imam Munawi. Zahiru hadal hadisi, ya Allah. Zahir hadis ini, adapun zahir hadis ini, annahu bahwasanya tufaru diampuni, dzunubuhu apa dosa-dosanya, hatal kabair bahkan dosa-dosa besar. Ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah nanti ketika saya mati, gerakkan hati saudara-saudara saya untuk mensolati minimal 100 orang ya Allah, agar dosanya diampuni. Faqaulun nazim, maka adapun perkataan nazim, mardo, lafat mardo bi fathid dodih dengan fathanya dot, bila tanwinin dengan tanpa tanwin, jam'u maridin ialah jamaknya lafaz maridin. Jadi marid itu satu orang sakit, jamaknya mardo, ya. Artinya orang-orang sakit. Meskipun bahasa Arab jangan dijadikan nama, nanti kasih nama mardo, orang sakit. Wa qauluhu, adapun perkataan nazim mauta bi fathhi ta'i dengan fathahnya ta, bila tanwinin dengan tanpa tanwin, jam'u mayyitin ialah jamaknya lafaz mayyitin. Wa huwa adapun mardo, jam'un ialah jamak, liman bagi man orang, yakiluh yang berakal. Fayasmaluh maka mencakup apa mauta, adzukurah wal inathah pada perempuan dan laki-laki. Jadi mayit itu artinya orang mati satu, jamaknya mauta, orang mati banyak, baik laki-laki atau perempuan. Wa ammal mayitun, adapun lafaz mayitun, fahuwa maka ialah adapun mayitun, mukhtasun ialah khusus, bidzukuril uqala dengan laki-laki yang khusus laki-laki itu semisal banyak orang mati tapi laki-laki semua, bahasa Arabnya mayitun. Kalau orang mati campur laki-laki dan perempuan, bahasa Arabnya mauta. Mufradnya mayitun.
Wal mayyitatu, adapun mayyitatu bitasdidil ya'i, dengan tasdidnya ya, mukhtassatun ialah khusus biinathihim, perempuan-perempuan yang mati. Mufradnya mayyitun, kalau jamaknya mayyitatun itu perempuan-perempuan yang kalau jamaknya mayyituna laki-laki yang laki-laki yang tapi kalau jamaknya mauta laki-laki dan perempuan yang mati. Wa amma bitakhfif, adapun dengan takhfif tanpa tasdid ya, maitun, ada mayitun, ada iyanya ada yang tasdid, ada yang tidak Kalau yang tasdid mayitun adalah orang tapi kalau maitun fahiyah, maka adapun maitah lil hayawani ialah untuk hewan. Jadi kesimpulannya mayitun itu untuk orang kalau maitun tanpa tasdid itu untuk hewan yang mati, bangkai. Ya. Ini apa bahasa Arabnya bangkai? Maitun atau maitatun tanpa tasdidnya iya, maitun atau maita. Tapi kalau manusia mayyitun dengan itu namanya jenazah. Tapi kalau untuk bangkai maitatun iyanya tanpa tasdid. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad.